Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Semoga Anda semua tetap mengalami sukacita berlimpah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali pada hari ini, kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dibawa kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar Yesus pergi ke kota dan desa untuk melenyapkan berbagai macam penderitaan, untuk menolong orang-orang yang menderita apapun bentuk penderitaan dan menyembuhkan yang sakit. Sungguh luar biasa. Kemanapun Yesus pergi, ada harapan, ada damai, ada sukacita. Maka pertanyaan buat kita renungkan hari ini. Apakah kita sudah mengambil cara hidup Yesus dalam kehidupan kita? Bahwa ketika kita pergi kemanapun, kita selalu membawa damai dan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hadirnya kita membawa kesembuhan bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk punya hati yang berbelas kasih kepada orang lain. Ketika dia melihat orang banyak yang mengikutinya, hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Dan hatinya itu penuh dengan belas kasih itulah yang menggerakkan Yesus untuk melakukan sesuatu untuk orang-orang yang mengikuti dia. Mari Tuhan jadikan hatiku seperti hatimu, agar hatiku juga punya hati yang berbelas kasih bagi semua orang yang kau percayakan kepadaku. Bagi istri, suami, orang tua, anak-anak, masyarakat sekitarku. Kita harus punya hati yang berbelas kasih. Bukan hati yang hanya menjudge orang lain, melihat kelemahan orang lain, membicarakan kejelekan, kelemahan orang lain. Tapi sekali lagi, hati yang berbelas kasih. Dan ingat, semua yang dilakukan Yesus adalah kebaikan. Dia menebarkan kebaikan. Kita sebagai pengikutnya, sejauh mana dalam kehidupan ini kita menebarkan kebaikan, membawa harapan, menyembuhkan, bukan sebaliknya. Kita mampu melakukan itu semua kalau kita mau datang, bergaul, tinggal, mendengarkan Yesus dalam kehidupan kita, dalam doa dan meditasi, dalam adorasi, dalam doa-doa pribadi kita. Semakin kita dekat dengan Dia,
semakin kita mampu melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus datang agar semua orang mempunyai hidup dan mempunyai dalam kepenuhan. Dan kita sebagai pengikut-pengikutnya harus melakukan hal demikian dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mari kita berdoa. Kita mohon kepada Bapa agar Ia mengirimkan tangan-tangan yang berbelas kasih, hati yang mau mencintai orang lain, pribadi-pribadi yang siap menerima orang-orang berdosa, agar semakin banyak orang merasa kehadiran Tuhan dan diselamatkan. Mari kita dipanggil dan diutus, Bapak Ibu. Kita harus menebarkan kasih, hati yang berbelas kasih. Hati yang tidak hanya melihat penderitaan orang lain, tapi berjuang juga untuk membawa mereka keluar dari penderitaan mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk semua mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami bukan orang yang sempurna, Tuhan. Tapi kami ingin selalu memperbaharui hidup kami, hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Bantulah kami, agar kami juga punya hati yang berbelas kasih bagi siapapun, baik kepada orang yang mencintai kami, maupun kepada orang yang membenci dan mencaci kami. Berkatilah orang-orang sakit, orang-orang yang saat ini sedang bergumul dengan beban berat, dengan banyak persoalan dalam hidup mereka. Kami persembahkan mereka semua ke dalam belas kasih dan kerahiman. Engkau Allah Maha Tahu, bantu mereka Tuhan. Berkati kami, berkatilah keluarga kami, berkati apapun yang kami lakukan hari ini. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.